Halo adik-adik, Shalom, selamat pagi, dan selamat hari Minggu. Apa kabarnya hari ini? Sama-sama kita katakan, luar biasa. Yes, 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 hore! Ya, hari ini kita bersyukur kepada Tuhan, kita masih diberikan kekuatan, kesehatan, dan juga kesempatan untuk bersama-sama memuji, memuliakan nama Tuhan, dan tentunya akan mendengarkan cerita Alkitab melalui ibadah sekolah minggu Jemaat Kasimpo yang kita laksanakan pada saat ini. Untuk itu, mari adik-adik semua kita bangkit berdiri, bersama-sama kita angkat pujian dari terbit matahari. Masih tetap berdiri, kita terima salam dari Tuhan. Tuhan bersama kita dan pasti menolong kita. Salam dari Tuhan Yesus, Dia senang kita ada di sini. Silakan duduk adik-adik. Adik-adik, kakak mau tanya, apakah adik-adik pernah merasakan ketakutan? Ada yang pernah merasakan ketakutan? Pasti semuanya pernah merasakan ketakutan. Entah itu karena takut kegelapan, takut sendiri, dan juga takut terpapar virus corona. Nah, adik-adik, apa yang adik-adik lakukan ketika dalam keadaan takut? Pasti ada yang menangis, ada yang cari mama papanya, dan juga ada yang berdoa. Nah, satu hal yang adik-adik harus ketahui bahwa dalam keadaan apapun, Tuhan akan bersama dengan kita, akan melindungi, akan menjaga, dan senantiasa menolong kita. Adik-adik tidak perlu takut, asalkan adik-adik rajin meminta pertolongan kepada Tuhan melalui doa yang dipanjatkan setiap saat. Nah, adik-adik, saat ini kita akan membaca Mazmur secara bersama-sama. Untuk itu, mari disiapkan Alkitabnya. Kita siapkan Alkitab dan kita membuka kitab Mazmur pasal 3 ayatnya yang ketiga. Mazmur pasal 3 ayatnya yang ketiga, kita akan baca secara bersama-sama. Sudah siap? Baik, kita mulai. Kitab Mazmur pasal 3 ayatnya yang ketiga, firman Tuhan, banyak orang yang berkata tentang aku, baginya tidak ada pertolongan daripada Allah. Amin. Nah, saat ini kita akan berjumpa dengan Tuhan
melalui cerita Alkitab yang akan disampaikan oleh Kakak Susanna Nona. Namun sebelumnya kita meminta pertolongan di dalam doa. Mari adik-adik kita lipat tangan, kita tutup mata, kita berdoa. Tuhan Yesus yang baik, terima kasih untuk kasih dan penyertaan Tuhan yang senantiasa kami boleh rasakan dalam sepanjang kehidupan kami. Terima kasih untuk kekuatan dan kesehatan yang diberikan kepada kami. Saat ini ya Tuhan, kami telah siap untuk mendengarkan cerita Alkitab. Tuhan tolong Kakak Susanna Nona agar boleh menyampaikan cerita ini dengan baik, sehingga kami pun boleh memahami dan mengerti maksud dari firman-Mu. Tuhan Yesus, ampuni segala dosa dan kesalahan yang sering kami perbuat melawan kehendak-Mu. Biarlah kami boleh layak untuk mendengarkan cerita Alkitab pada pagi hari ini. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa. Amin. Shalom adik-adik sekolah minggu yang kekasih di dalam Tuhan. Salam sejahtera untuk kita semua dan salam sehat. Puji dan syukur kita persembahkan kepada Tuhan karena kasih-Nya. Saat ini kita diberi kesempatan mendengarkan firman-Nya, sekalipun hanya lewat virtual, tapi itulah cara Tuhan mengasihi kita, menyiapkan media ini sebagai sarana untuk beribadah kepada-Nya dan mendengarkan firman-Nya. Kita akan mendengarkan cerita Alkitab. Semua bersuka cita? Ya, pasti semua bersuka cita mau mendengarkan cerita Alkitab. Walaupun mungkin ada yang sakit, tetapi kita tidak boleh berputus asa. Banyak cara yang dipakai oleh Tuhan untuk menyayangi kita, menyembuhkan kita. Tuhan memakai orang tua, saudara, oma, opa, juga Tuhan memakai dokter, perawat, Tuhan memakai obat-obatan, pun makanan dan minuman untuk menjadi sarana kesembuhan bagi kita yang sakit. Tuhan itu luar biasa. Tuhan itu sang penyembuh yang ajaib. Tidak pernah meninggalkan kita, asalkan kita tetap setia berpengharapan kepada-Nya. Sebagaimana cerita Alkitab yang akan kita dengarkan hari ini, yaitu cerita tentang Elisa dan orang-orang Aram. Adik-adik sekolah minggu yang kekasih di dalam Tuhan. Raja negeri Aram sedang berperang melawan Israel. Tetapi setiap melakukan pengepungan terhadap orang Israel selalu tidak berhasil. Karena selalu ada orang Israel di tempat itu yang selalu siap sedia. Maka Raja Aram bingung dan heran. Kok bisa ya? Siapa kira-kira yang menjadi mata-mata bagi orang Israel? Pikir Raja Aram. Ternyata yang memberitahukan adalah Nabi Elisa. Maka Raja Aram marah dan merencanakan untuk menangkap Nabi Elisa. Raja Aram mengutus tentara untuk menangkap Nabi Elisa. Namun Tuhan menolong Nabi Elisa. Tuhan melindungi. Tuhan tidak membiarkan Nabi Elisa tertangkap.
Dan dengan kuasa Tuhan, maka Tuhan membutakan mata para tentara yang akan menangkap Nabi Elisa, sehingga mereka tidak melihat jalan. Adik-adik sekolah minggu yang kekasih di dalam Tuhan, Nabi Elisa melihat tentara itu sudah buta, maka Nabi Elisa membawa tentara itu ke kota Samaria dan berdoa kepada Tuhan untuk membuat para tentara itu bisa melihat kembali. Dan setelah itu Nabi Elisa melepaskan mereka dan mereka kembali ke Aram. Namun suatu hari Aram dan pasukannya kembali mengepung kota Samaria. Orang Israel tidak bisa kemana-mana. Bahkan makanan sangat mahal dan sangat kurang. Maka terjadilah kelaparan. Raja Israel sangat kebingungan karena rakyat sudah sangat lapar. Dan Raja Israel pun marah dan menyalahkan Nabi Elisa dan ingin membunuhnya. Namun Nabi Elisa menyampaikan firman Tuhan kepada seorang perwira Israel bahwa besok tepung harganya akan murah, akan ada makanan, dan orang Israel akan bebas dari kelaparan. Tetapi perwira Israel itu tidak percaya kepada firman Tuhan yang disampaikan Nabi Elisa. Adik-adik sekolah minggu yang kekasih di dalam Tuhan, ada 4 orang kusta masuk ke dalam kemah Raja Aram. Namun mereka mendapati kemah itu sudah sunyi. Apa yang terjadi dengan tentara Aram? Apa yang terjadi dengan kemah itu? Kok sudah kosong? Wow, ternyata Tuhan telah membuat peristiwa yang sangat menakjubkan. Tuhan sendiri yang telah mengusir orang Aram yang sementara mengepung kota Samaria. Tuhan sendiri yang berperang melawan mereka. Tuhan membuat tentara Aram seolah-olah mendengar bunyi tentara yang bersorak-sorai, yang datang dengan bunyi sepatu yang banyak, juga mendengar bunyi kereta dan suara kereta kuda yang meringik. Maka tentara Aram ketakutan dan mereka lari ketakutan mendengar suara itu dan lari meninggalkan tenda mereka. Luar biasa kasih Tuhan untuk orang Israel. Sudah banyak makanan yang tersedia bagi mereka dan mereka tidak kelaparan lagi. Mereka boleh menikmati makanan lagi. Adik-adik yang kekasih di dalam Tuhan, firman Tuhan yang disampaikan Nabi Elisa kepada perwira Israel sungguh benar-benar terjadi. Walaupun tadinya perwira Israel tidak percaya, begitupun dalam kehidupan kita, kita harus percaya firman Tuhan. Karena firman Tuhan akan terus menguatkan kita, akan terus menjadi obat bagi kita, akan terus menjadi kesembuhan bagi kita, dan akan terus menjadi kekuatan dan kebutuhan utama di dalam kehidupan kita. Adik-adik sekolah minggu yang kekasih di dalam Tuhan, Roh Kudus akan menuntun kita melakukan firman Tuhan di dalam kehidupan kita. Amin. Adik-adik, merespon cerita Alkitab yang telah kita dengarkan tadi, bersama-sama kita menyanyi
Allah Bapa melindungi. Allah Bapa melindungi anak-anaknya di bumi, burung-burung dalam sarang tak kenal naungan seimbang. Suara anak-anak Bapa siang malam didengarnya, tiap kali mereka minta pertolongan diberinya. Adik-adik, cerita Alkitab kita pada pagi hari ini terambil dari Kitab 2 Raja-Raja. Kitab 2 Raja-Raja pasal 7 ayat 6 sampai dengan ayatnya yang ke-7 kita akan baca secara bersama-sama. Kitab 2 Raja-Raja pasal 7 ayat 6 sampai dengan ayatnya yang ke-7. Kita akan baca secara bersama-sama. Kita mulai. Sebab Tuhan telah membuat tentara Aram itu mendengar bunyi kereta, bunyi kuda, bunyi tentara yang besar, sehingga berkatalah seorang kepada yang lain, sesungguhnya Raja Israel telah mengupah raja-raja orang Het dan raja-raja orang Misraim melawan kita, supaya mereka menyerang kita. Karena itu, bangkitlah mereka melarikan diri pada waktu senja dengan meninggalkan kemah dan kuda dan keledai mereka serta tempat perkemahan itu dengan begitu saja. Mereka melarikan diri menyelamatkan nyawanya. Amin firman Tuhan. Adik-adik, untuk aktivitas kita saat ini, kita akan bersama-sama menghafal ayat Alkitab. Mari siapkan Alkitabnya lagi. Kita bersama-sama membuka Kitab Ibrani pasal 13 ayat 6a. Kitab Ibrani pasal 13 ayatnya yang ke-6. Tuhan adalah penolongku, aku tidak akan takut. Mari sama-sama kita baca sekali lagi. Ibrani pasal 13 ayat 6. Tuhan adalah penolongku, aku tidak akan takut. Mari kita mencoba untuk menghafal ayat hafalan ini. Mari kita coba untuk menutup Alkitab kita dan kita coba untuk bersama-sama menghafal. Kita mulai. Ibrani pasal 13 ayatnya yang ke-6. Tuhan adalah penolongku, aku tidak akan takut. Ya, luar biasa adik-adik, semua sudah bisa menghafal. Nah, saat ini kita akan memberikan tanda ungkapan syukur kita melalui pundi persembahan yang akan kita kumpulkan. Namun sebelumnya, dengarkanlah nats firman Tuhan dari Mazmur pasal 86 ayat 12a. Mazmur pasal 86 ayat 12a. Aku hendak bersyukur kepadamu ya Tuhan Allahku dengan segenap hatiku.
Amin. Sambil pundi persembahan kita jalankan, kita bersama-sama menyanyi bersyukur kepada Tuhan. Bersyukur kepada Tuhan, bersyukur kepada Tuhan, sebab Ia baik. Bersyukur kepada Tuhan. Sekali lagi kita nyanyikan. Bersyukur kepada Tuhan, bersyukur kepada Tuhan, sebab Dia baik. Bersyukur kepada Tuhan. Kita akan masuk dalam doa syafaat yang akan dipimpin oleh Kakak Susana Nona. Oke, adik-adik yang kekasih di dalam Tuhan, mari kita sama-sama menaikkan doa syafaat kepada Tuhan. Mari kita berdoa. Tuhan, terima kasih atas setiap kasih sayang-Mu kepada kami. Dengan penuh rasa syukur, kami datang membawa persembahan kami kepadamu. Terimalah ya Tuhan persembahan kami ini. Tolong dan sertailah mama, papa, kakak, adik, dan semua keluarga kami. Berkati juga guru sekolah minggu kami dan guru kami di sekolah. Berikanlah kesembuhan bagi teman-teman kami yang sakit. Hiburkanlah mereka yang dalam keadaan berduka. Kami juga mengucap syukur untuk teman-teman kami yang berulang tahun. Berkati pertumbuhan kami ya Tuhan. Berkati pula pendidikan kami ya Tuhan. Bapa di dalam surga, berkati pemerintah kami agar dapat melayani dan memerintah bangsa Indonesia dengan baik seturut kehendak-Mu. Ampuni salah dan dosa kami Tuhan. Kami berdoa dalam nama Tuhan Yesus yang sudah mengajarkan doa Bapa kami demikian. Bapa kami yang di surga, dikuduskanlah nama-Mu, datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di surga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan janganlah membawa kami ke dalam pencobaan, tapi lepaskanlah kami daripada yang jahat. Karena Engkaulah yang empunya kerajaan dan kuasa dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin. Mari adik-adik kita semua berdiri, dengarkanlah petunjuk hidup baru dari Ibrani pasal 13 ayatnya yang ke-6. Petunjuk hidup baru dari kitab Ibrani pasal 13 ayatnya yang ke-6. Tuhan adalah penolongku, aku tidak akan takut. Apakah yang dapat dilakukan manusia terhadap aku? Mengakhiri ibadah kita pada saat ini, bersama-sama kita menyanyikan Mari Kita Bergembira. Kita nyanyikan secara bergantian, kakak terlebih dahulu, baru adik-adik sekalian yang akan menyanyikannya. Mari
Marilah kita terima berkat Tuhan. Yakinlah Tuhan akan senantiasa melindungi adik-adik dalam sepanjang kehidupan kita semua. Tuhan memberkati kita, Tuhan melihat kita, Tuhan menjaga kita, Tuhan menyayangi kita saat ini sampai selama-lamanya. Demikian ibadah kita pada pagi hari ini. Selamat pagi, selamat hari Minggu. Tuhan Yesus memberkati. Sampai bertemu minggu depan. Dadah!